Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Marcella dengan NIM 21100112779. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perbandingan hukum pidana berbagai negara dari berbagai aspek. Sebelumnya kita juga harus mengerti mengenai pengertian dari perbandingan hukum pidana itu sendiri, yaitu apa itu perbandingan hukum pidana. Hukum pidana itu adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau suatu lembaga yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Yang pertama ada sistem hukum negara Prancis. Negara Prancis merupakan negara yang meresepsi hukum Romawi. Adapun hukum yang berlaku itu ada hukum Jermania dan hukum Romawi. Berlaku hukum lokal atau pays de droit coutumier, yaitu hukum kebiasaan Prancis kuno yang berasal dari hukum Romawi yang mengalami kodifikasi dalam corpus juris. Kesatuan hukum atau unifikasi hukum akhirnya muncul pada abad ke-15 oleh Raja Louis ke-9. Unifikasi hukum terwujud oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1807, kodifikasi dengan nama Code Civil des Franchise yang diundangkan sebagai Kode Napoleon. Kode Civil des Franchise atau Kode Napoleon merupakan kodifikasi hukum pertama di dunia dengan terdiri dari 2000 pasal di dalamnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum telah diatur di dalamnya dan kemudian dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pada saat itu. Selanjutnya ada perkembangan Undang-Undang Pidana Prancis, di mana pada awal mulanya ada Undang-Undang Pidana Prancis tahun 1791 atau KUHP Code Penal Prancis tahun 1810 yang berubah menjadi Undang-Undang Pidana 28 April 1832, di mana mengalami perubahan yaitu mengurangi hukuman berat dan mengalami perubahan kembali yaitu Undang-Undang Pidana tanggal 9 Agustus 1981 di mana menghapuskan hukuman mati, dan terakhir mengalami perubahan menjadi KUHP 1994 tanggal 1 Mei 1994 di mana memasukkan kejahatan berkaitan dengan hak asasi manusia dan korporasi sebagai subjek hukum. Yang kedua ada sistem hukum Belanda, di mana banyaknya kemiripan antara KUHP Belanda dengan KUHP Indonesia. Awal mulanya menggunakan hukum kebiasaan Belanda kuno, di mana Belanda sudah membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan tahun 1809 yang disebut dengan Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland. Tahun 1811 Belanda dijajah oleh Prancis dan menggunakan Kode Penal Prancis tahun 1810 dan terus digunakan hingga 1886. Pada tahun 1886 diberlakukan hukum pidana baru di Belanda dengan nama Wetboek van Strafrecht menggantikan Kode Penal Prancis. Selanjutnya ada perkembangan sistem hukum Belanda. Yang pertama, pada tahun 1976, ketentuan mengenai korporasi yang dapat dijatuhi hukuman denda dicantumkannya sistem pidana alternatif atau kumulatif denda pada semua perumusan delik. Yang kedua, pada tahun 1984, pasal 8A. Jika suatu perbuatan merupakan delik dan secara sosial kecil, artinya maka tidak perlu dijatuhi pidana atau tindakan. Yang ketiga, pada tahun 1985 KUHP Belanda mendapatkan pengaruh dari hukuman pidana internasional sebagai akibat perjanjian antar negara mengenai hukum pidana. Yang ketiga ada sistem hukum Jepang pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana peralihan era Shogun Tokugawa ke era Meiji, di mana yaitu Jepang mulai membuka diri dengan dunia luar. Yang pada masa ini hukum negara Prancis dan Jerman diadopsi oleh Jepang, tetapi pasca Perang Dunia Kedua beberapa undang-undang diamandemen dan digantikan dengan didasarkan undang-undang dari negara Amerika. Yang keempat ada sistem hukum pidana Inggris, di mana sistem hukum pidana Inggris sejak tahun 1066 hingga sekarang selalu memperhatikan kebiasaan atau custom yang terus berkembang dalam masyarakatnya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang tidak memenuhi unsur mens rea dan actus reus, delik yang tidak mensyaratkan mens rea yang terdiri dari intention, recklessness, atau negligence sehingga berlaku strict liability. Adapun strict liability ini berlaku 3 macam delik, yaitu public nuisance, criminal libel, dan terakhir ada contempt of court.
Prinsip umum hukum pidana Inggris. Yang pertama ada asas legalitas, kedua asas mens rea, ketiga strict liability, keempat vicarious liability, kelima pertanggungjawaban korporasi, keenam ada penyertaan, ketujuh inchoate offense, dan terakhir ada alasan penghapusan pidana. Selanjutnya ada sejarah sistem hukum civil law. Civil law ini merupakan sistem hukum tertua dan paling berpengaruh di dunia yang berasal dari tradisi Roman Germania. Sekitar abad 450 sebelum Masehi, kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis yang disebut sebagai 12 Tables of Rome yang menyebar ke berbagai belahan dunia yang diikuti dengan meluasnya kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasi oleh Kaisar Justinus di abad ke-6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 534 Masehi. Sistem hukum ini atau civil law system terus berkembang sampai ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri. Hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleonnya di tahun 1804 dan Jerman dengan Civil Code-nya di tahun 1896. Paham Lestat dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai dengan 1804 dan Friedrich Julius. Asas-asas hukum dalam sistem hukum civil law, yaitu yang pertama ada legalitas, di mana dalam KUHP dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Adapun makna asas legalitas, yang pertama terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Yang ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas. Yang kedua, hakim tidak terikat pada putusan pengadilan sebelumnya. Hakim bebas memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi hakim di Indonesia tidak dapat dikatakan secara mutlak tidak terikat pada putusan pengadilan. Dalam memeriksa ini, mengadili suatu perkara, hakim selayaknya berlandasan pada hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Namun apabila ada hukumnya, hakim dapat menentukan dan membentuk hukumnya sendiri. Yang ketiga, hakim terikat pada hukum tertulis, di mana tidak bisa memutus perkara jika dalam hukum tidak ada yang mengaturnya. Hakim pada peradilan dengan sistem civil law pun dapat melakukan penafsiran yang berpotensi membentuk hukum. Yang keempat, ada kepastian, di mana tujuan hukum adalah kepastian hukum yang dimana akan menimbulkan terwujudnya hukum. Yang kelima, ada tidak adanya hukum selain undang-undang, yang dimana hukum selalu identik dengan undang-undang. Yang keenam, ada adversary system dalam civil law, dalam perkara perdata yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan antara penggugat dan tergugat. Pada perkara pidana, keberadaan terdakwa tidak sebagai penentang. Common law memiliki nama lain Anglo-Saxon atau Anglo-America, di mana sebenarnya Anglo-Saxon ini berasal dari bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang dan menjajah Inggris, yang kemudian ditaklukkan oleh Hertug Normandia William dengan memasukkan juga unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Sehingga sistem hukum common law yang berasal dari Inggris ini kemudian menyebar ke Amerika dan ke negara-negara yang pernah dijajahnya. Sistem hukum Anglo-Saxon ini lebih mengutamakan hukum kebiasaan, di mana berjalan sesuai dengan dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat, sehingga awalnya tidak tertulis. Asas-asas hukum common law system, yaitu yang pertama ada sistem hukum Inggris yang bersumber dari, pertama ada custom, sumber hukum tertua di Inggris yang lahir dari hukum Romawi, di mana custom tumbuh dan berkembang dari kebiasaan Anglo-Saxon yang hidup pada abad pertengahan. Yang kedua ada legislatio, di mana undang-undang dibentuk oleh parlemen, disebut juga statute. Yang ketiga ada case law, di mana ciri dan karakteristik utama dari common law dibentuk melalui pengadilan yang dibentuk oleh para hakim, sehingga dikenal dengan istilah judge-made law. Setiap putusan hakim presiden bagi hakim selanjutnya. Yang kedua, ada sistem hukum common law tidak sepenuhnya menggunakan asas legalitas. Perkara yang sama ada pertentangan antara case law dan statute law. Yang pertama digunakan adalah case law, sedangkan statute law dikesampingkan.
Dan yang ketiga, ada doktrin presiden dapat membentuk hukum baru. Sistem hukum common law kurang memperhatikan kepastian hukum. Yang keempat, ada pertanggungjawaban pidana bergantung ada atau tidaknya, berbuat atau tidak berbuatnya sesuatu dan sikap batin yang jahat. Yang kelima, tidak mengenal perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Yang keenam, untuk dapat dipidana harus dipenuhi dua hal. Yang pertama, actus reus atau physical element atau perbuatan jahat, dan yang kedua ada mens reas atau mental element dan niat jahat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.